Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Canda Yoga Pratama dengan NIM 2011021005. Pada kali ini kita akan membahas mengenai prinsip belajar konsep pada desain pesan pembelajaran. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama yaitu pengertian belajar konsep, di mana menjelaskan mengenai pengertian konsep dan belajar konsep. Yang kedua, jenis-jenis konsep, yaitu menjelaskan mengenai jenis-jenis konsep dalam desain pesan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemilihan contoh dan non-contoh, yang dimana menjelaskan mengenai pemilihan contoh dan non-contoh yang tepat. Yang keempat itu ada prasyarat belajar konsep, yang dimana menjelaskan mengenai prasyarat belajar konsep dalam desain pesan pembelajaran. Nah, sebelum lanjut, apa sih itu belajar konsep? Menurut Egan dan Kunca 2004 dalam Thomson 2006 bagian 553, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Adapun 7 dimensi pembelajaran konsep menurut Flavel pada tahun 1970 dalam Dahar pada tahun 1989, yang dimana pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Yang ketiga, dimensi keabstrakan bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep-konsep itu terdiri atas konsep-konsep yang abstrak. Yang keempat, keinklusian yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Yang kelima, generalitas atau keumuman bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Yang keenam, ketepatan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Yang ketujuh, kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Terdapat 4 jenis konsep menurut Fleming dan Levy pada tahun 1981. Yang pertama yaitu konsep konjungsi, di mana konsep konjungsi atau penghubung merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam sebuah buku pelajaran. Contohnya yaitu penggunaan kata hubung Budi dan Ani pergi ke sekolah, yang dimana kata hubungnya dan, dimana dan ini bertujuan untuk menghubungkan antara suatu konsep yaitu Budi dan Ani, yaitu antara objek 1 dan objek 2. Selanjutnya itu ada Budi datang ke rumah Rani ketika Rani sedang tidak di rumah, yang dimana kata hubungnya yaitu ketika, yang dimana menyatakan suatu keadaan bahwa seseorang itu sedang tidak ada di rumah. Yang ketiga yaitu rumah itu besar dan bagus, tetapi halamannya sempit, dimana kata hubungnya itu ada dan tetapi, yang dimana menyatakan suatu pembagian dan pengumpamaan. Jenis konsep yang kedua yaitu ada konsep benda nyata, lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep yang abstrak, yang dimana konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Contohnya yaitu struktur jantung, yang dimana dari struktur jantung terdapat banyak bagian, yang dimana kita harus memvisualisasikan agar memudahkan audiens dalam memahami, yaitu dengan menuliskan nama-nama dari bagian tersebut. Jenis konsep yang ketiga yaitu ada konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal, yang dimana konsep-konsep abstrak tidak selamanya sulit dipahami. Cara mudah memahaminya adalah dengan penjelasan definisi atau konteks kalimat, yang dimana contohnya itu mengenai konteks simbiosis, yang dimana terdapat simbiosis mutualisme pada gambar yaitu kupu-kupu dan bunga, yang dimana harus dilengkapi dengan teks penjelas dalam suatu gambar. Jenis konsep yang keempat yaitu ada konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria, yang dimana analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep, yang dimana
kita ambil contoh salah satu kriteria yaitu bahwa ikan bernapas dengan insang. Nah, kita ambil perbandingan dengan paus, yang dimana kita ketahui bahwa paus bernapas dengan paru-paru atau tidak menggunakan insang. Itu merupakan non kriteria dari ikan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa paus itu bukan merupakan ikan. Selanjutnya itu mengenai pemilihan contoh dan non-contoh. Yang pertama yaitu gunakan contoh dan non-contoh, yang dimana pada dasarnya contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Yang dimana kita ambil contoh ikan mujair yang seperti materi sebelumnya, bahwa contoh ikan adalah ikan mujair yang dimana menggunakan insang untuk bernapas. Sedangkan yang non-contoh yaitu ada paus, yang dimana paus bernapas menggunakan paru-paru, yang dimana dapat disimpulkan bahwa paus bukan merupakan spesies ikan. Pemilihan contoh dan non-contoh. Yang kedua yaitu gunakan beragam contoh, di mana penyajian contoh-contoh memiliki peranan tentang luasnya suatu konsep. Yang dimana kita ambil contoh yaitu jenis-jenis hewan mamalia, yang dimana kita memahami mengenai konsep mamalia, yang dimana dalam konsep mamalia tersebut terdapat banyak mamalia, contohnya lumba-lumba, kijang, harimau, anjing, kucing, dan serigala, yang dimana itu merupakan bagian-bagian dari konsep mamalia. Pemilihan contoh dan non-contoh yang ketiga yaitu sebaiknya karakteristik contoh dan non-contoh berlawanan, yang dimana sajikan sebanyak-banyaknya karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Contohnya yaitu penyajian jenis-jenis segitiga, yang dimana perbanyaklah contoh menggunakan penyajian segitiga dalam suatu pemahaman yang diberikan kepada siswa, yang dimana bisa kita lihat pada gambar 1.3 menjelaskan bahwa objek dalam lingkaran adalah segitiga yang merupakan contoh, dan objek di luar lingkaran bukan gambar segitiga atau non-contoh, yang dimana dengan menyajikan banyak contoh dari segitiga akan lebih meningkatkan pemahaman dari peserta didik. Nah, materi selanjutnya itu mengenai 2 prasyarat belajar konsep. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah, yang dimana dalam belajar konsep, pelajari konsep yang mudah dan pelan-pelan menuju ke konsep yang lebih rumit. Contohnya yaitu penggabungan sebuah warna, yang dimana merah dengan kuning akan menghasilkan orange, sedangkan kuning dengan biru akan menghasilkan hijau, dan biru dengan merah akan menghasilkan ungu. Yang dimana kita harus mempelajari atau mengajarkan kepada peserta didik pembagian dari 2 warna tersebut. Selanjutnya setelah peserta didik memahami dari penggabungan 2 warna, mungkin kita bisa mengajarkan penggabungan 3 warna atau 4 warna sekaligus. Nah, prasyarat belajar konsep yang kedua yaitu ada fasilitasi pembelajaran dengan pembelajaran yang tepat, di mana dalam pembelajaran sajikan contoh-contoh yang familiar atau yang tidak asing dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan kepada peserta didik, di mana contohnya yaitu terdapat 7 warna pelangi dasar, yang dimana ada warna merah, warna jingga, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna nila, dan warna ungu, yang dimana pasti guru kita pernah mengajarkan warna Meijiko Hibi Niu, yang dimana jika dipanjangkan itu ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu merupakan warna dasar dan tidak asing yang dijelaskan oleh guru agar siswa lebih mudah memahami singkatan tersebut. Nah, cukup sekian pembahasan materi saya mengenai prinsip belajar konsep. Bila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.